Dek, Andika tampak semakin panik. Mana mungkin mereka tahu tentang operasi mata milik Aisyah. Rumah sakit Pelita Harapan sudah banyak dibantu oleh Tuan Wijaya Kusuma. Jadi mereka pasti memberikan informasi yang sedang dicari. Aku takut karirku sebagai dokter hancur. Tangan Andika mengusap wajah, kepanikan jelas terlihat di raut mukanya. Jangan sampai hal ini kebongkar. Kau juga harus berbuat sesuatu, dokter. Aku sudah membayarmu mahal untuk masalah ini. Andika menutup sambungan telepon, tangannya menggenggam ponsel dengan gemetar. Harus ada yang aku singkirkan. Aku sudah sejauh ini dan tidak mungkin semua rencanaku gagal. Apalagi Aisyah sudah berhasil masuk ke dalam keluarga itu. Letnan itu pun sudah masuk perangkap. Desis Andika. Ia memadukan menghubungi anak buahnya. Memintanya untuk datang. Rumana dan Aisyah mengerutkan dahi saat melihat perubahan wajah sang ayah. Ada apa, Mas? Tanya Rumana. Keluarga Wijaya sedang mendatangi rumah sakit Pelita Harapan. Aku takut mereka menemukan fakta yang sebenarnya. Bisa habis kita kalau sampai hal itu terjadi. Terus gimana dong, Pak? Mama gak mau usaha ini gagal. Kita cuma butuh selangkah lagi untuk mendapatkan semuanya, ujar Rumana ikut panik. Aku juga gak mau Letnan Praha tahu sebenarnya. Apalagi aku sudah bisa membuatnya sedikit lupa dengan Mbak Hemira. Sahut Aisyah. Ia tidak mau semua usahanya sia-sia. Hemira harus menyerahkan Praha untuknya. Ia tidak mau gadis itu lebih bahagia dibandingkan dirinya. Andika mengusap wajahnya. Memikirkan cara agar semua rencananya tetap pada tempatnya dan tidak gagal. Papa punya ide. Apa? Sahut Rumana dan Aisyah secara bersamaan. Senyuman licik terukir di bibir Andika. Ia menatap istri dan anaknya. Nanti kalian akan tahu sendiri dengan rencana yang sedang aku susun. Tunggu dan nikmati semuanya. Kita pasti menang melawan mereka. Pertengkaran kemarin sore membuat Hemira dan juga Praha sama-sama diam. Mereka seperti sedang perang dingin. Mbak Hemira. Hemira melangkah ke belakang rumah, melihat Bu Fatimah di halaman belakang yang terhalang dinding setengah badan. Ada apa, Bu? Tanya Hemira. Ini, Ibu lagi masak makanan enak, jadi Mbak Hemira harus ikut mencicipi. Semangkok gini gak apa-apa ya? Hemira tersenyum di balik cadarnya. Gak apa-apa, Bu. Saya bersyukur masih diberi makanan begini. Malah saya yang gak pernah kasih apa-apa ke Bu Fatimah. Halah, gak apa-apa, Mbak. Kamu udah saya anggap anak sendiri. Makasih banyak ya, Bu. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bu Fatimah. Amin. Jawab Bu Fatimah. Ngomong-ngomong Letnan Praha sudah pulang, Mbak. Pulang kemana, Bu? Tanya Hemira bingung. Loh, semalam kata suami saya Bang Letnan tidur di masjid. Katanya lagi jaga masjid waktu ditanya. Hah? Hemira jelas terkejut, sebab ia sama sekali tidak tahu jika Praha tidak pulang semalam. Tidur di masjid, Bu. Bu Fatimah mengangguk. Saya kira Letnan Praha lagi diusir sama Mbak Hemira. Ternyata emang lagi jaga toh. Saya juga gak tahu, Bu. Semalam Bang Praha cuma pamit aja mau keluar jaga. Gak taunya jaga masjid. Ya sudah, Mbak. Saya mau beres-beres dulu, ya. Dihabisin makanannya, ya. Hemira mengangguk, lalu kembali ke dalam sembari membawa makanan yang diberikan oleh Bu Fatimah. Sementara Praha berangkat piket dengan perasaan masih dongkol. Ia meregangkan tubuhnya yang terasa pegal. Tidur di dalam masjid hanya beralas karpet membuat otot-otot di tubuhnya menegang. Padahal aku biasa tidur di hutan dan di tempat-tempat sembarangan waktu tugas.
Tapi kenapa sekarang mendadak badanku pegal semua? Praha memijat lengan, lalu pundaknya. Langkah Praha terhenti saat tak sengaja melihat Dokter Bara tengah berbincang dengan Kapten Dani dan juga Singgi. Oh, jadi sebenarnya Mbak Hemira itu tunangan Kapten Gading toh. Kapten Dani dan Singgi serempak mengangguk. Kok bisa sama Letnan Praha sekarang? Katanya karena digerebek. Tanya Dokter Bara yang memang belum tahu kabar sebenarnya. Hehe, benar, Dok. Tapi ya begitulah. Singgi garuk-garuk kepala. Takut salah ngomong. Yang penting mereka sekarang damai sentosa, Dok. Kapten Gading juga kayaknya lagi sibuk sama pacar barunya. Sahut Kapten Gading. Tapi, gak tahu lagi kalau masih ada dendam nantinya. Jangan sampailah, Cap. Sahut Singgi. Batalion ini bisa gempar lagi dan bisa-bisa Letnan Praha dan Kapten Gading dipindah tugas. Dokter Bara mengangguk. Jadi Mbak Hemira sama Letnan Praha nikah karena terpaksa. Kurang lebih begitu, Dok. Memangnya kenapa, Dok? Mau ditikung? Canda Singgi. Membuat Dokter Bara dan Kapten Dani tergelak. Mbak Hemira kelihatannya baik, solehah juga. Beruntung Letnan Praha dapetin Mbak Hemira, puji Dokter Bara. Jangan begitu, Dok. Nanti Letnan Praha cemburu tahu istrinya dipuji sama lelaki lain, kata Kapten Dani mengingatkan. Benar, Dok. Soalnya Letnan Praha itu galak setengah mati kalau miliknya diusik, tambah Singgi. Mereka mengobrol tanpa tahu jika sejak tadi Praha menguping dengan penuh emosi. Praha tampak mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Setiap kali mendengar Dokter Bara memuji istrinya. Dokter baru aja sok-sok memuji istri orang. Kurang ajar sekali. Gerutu Praha. Lalu sengaja melewati Dokter Bara, Singgi dan Kapten Dani. Ketiganya terkejut karena tiba-tiba Letnan Praha muncul. Bang, mau jaga? Iya. Tanya Singgi. Praha melewati mereka begitu saja. Membuat ketiganya saling pandang. Letnan Praha lagi kesambet penunggu pohon di dekat masjid kayaknya. Jutek amat mukanya, cibir Singgi sembari menggeleng heran. Sementara Dokter Bara hanya tersenyum tipis, menatap punggung Praha yang perlahan menjauh. Tatapan mata Praha saat melihat ke arahnya membuatnya terdiam. Apa dia mendengar semua ucapanku yang sejak tadi memuji istrinya? Ya. Gumam Dokter Bara pelan. Siang harinya, Praha menyempatkan untuk pulang ke rumah, membawakan Hemira makanan dan buah-buahan. Aku bawakan makanan buat kamu, kata Praha sembari meletakkan makanan di atas meja yang berada di depan istrinya. Makasih. Hemira membalas seadanya. Tangannya meraba setiap tulisan yang ada di buku. Ia masih harus banyak belajar. Ada makanan kesukaan kamu. Dimakan sekarang biar gak basi, kata Praha lagi. Ia melirik istrinya, tapi sama sekali tidak peduli dan cuek dengannya. Iya. Nanti. Sekarang, Hemira. Kamu kenapa sih? Tanya Praha mulai kesal. Hemira menghela napas pelan, tangannya meraba tongkat. Memangnya aku kenapa? Salah lagi di mata kamu, Bang. Hemira bertanya dengan nada ketus. Apa mau kamu sebenarnya, Hemira? Atau jangan-jangan kamu begini supaya bisa dekat dengan dokter baru itu kan? Hemira tertawa miris. Tidak usah membawa-bawa orang lain di rumah tangga ini, Bang. Kamu juga sering mengungkit Nala setiap kali kita berselisih. Karena memang abang yang sudah membawanya masuk. Sudahlah, Bang. Ceraikan saja aku. Nikahi saja Nalamu itu. Hemira memalingkan wajah. Membuat emosi Praha semakin memuncak. Gak segampang itu.
Sentak Praha. Jangan memulai pertengkaran lagi, Ra. Siapa yang memulai? Tanya Hemira. Nadanya terdengar ketus. Aku. Di mata kamu memang akulah tersangkanya, Bang. Sementara nalamu itu korban. Praha mencengkram kedua lengan Hemira, sangat erat dan bahkan tidak ia lepaskan. Meski Hemira terus memberontak. Lepas. Pinta Hemira tegas. Aku sudah mencintainya lebih dulu, jauh sebelum kamu datang dan menjadi istriku. Desis Praha. Lalu, hargai keputusanku. Sahut Praha. Matanya menatap wajah Hemira yang terbalut cadar. Tangannya terangkat, hendak menarik cadar Hemira, tapi lebih dulu ditepis oleh Hemira. Wajahku bukan milikmu, Bang. Jangan coba-coba untuk membuka kadarku. Karena pernikahan ini tidak akan pernah selamanya. Desis Hemira, lalu mendorong dada bidang Praha. Namun, emosi yang sudah memuncak membuat Praha gelap mata. Ia menarik pergelangan tangan Hemira dan menyeretnya masuk ke dalam kamar. Abang mau apa? Pekik Hemira, meski suaranya tercekat. Menjauh. Kamu memang perlu diberi pelajaran, Hemira. Praha mendekatkan wajahnya, tapi satu tamparan langsung mendarat di wajahnya. Plak. Dasar tidak punya hati. Pekik Hemira. Air matanya luruh membasahi pipi. Ini yang abang bilang batasan. Apa sehina ini aku di mata abang? Jemari Hemira meremas gamisnya kuat. Aku ini istrimu, Bang. Bukan pelacurmu. Pekik Hemira pelan. Caramu ini sungguh memalukan. Tamparan dari Hemira membuat Praha terdiam. Ia mundur selangkah. Terlebih saat melihat air mata yang mengalir dari pipi Hemira. Ra, aku tidak bermaksud begini. Aku, tangan Praha ditepis kasar oleh Hemira. Gadis cantik ini masih terisak di depan Praha. Aku tahu kalau aku memang bukan istri yang kamu harapkan, tapi tolong jangan injak harga diriku. Aku juga punya hati, pekik Hemira. Praha terdiam, ia ingin meminta maaf, tapi tenggorokannya seperti tercekat. Perasaan bersalah menyeruak di dalam hati. Apa pantas seorang suami memperlakukan istrinya begini? Aku bukan sampah yang bebas abang ambil dan buang begitu saja. Aku ini perempuan, Bang. Aku hilaf, Ra. Hemira menarik seragam tentara Praha. Hal apa yang tidak aku terima darimu, Bang? Aku relakan abang untuk perempuan lain. Aku tidak pernah mengusik saat abang bersama perempuan yang kamu cintai. Aku membiarkanmu melakukan apapun sesuka hati tanpa menuntut hak dan kewajibanmu sebagai suami, teriaknya. Aku minta maaf, sumpah aku tidak bermaksud begitu. Aku hilaf. Sesalnya. Demi Tuhan, Praha tidak suka melihat Hemira menangis. Apalagi, ia yang menyebabkan wanita di depannya ini menitipkan air mata. Abang bukan hanya melukai hatiku, tapi juga merusak harga diriku sebagai seorang perempuan. Meski dalam keadaan marah, Hemira masih menghormati suaminya dengan menyematkan panggilan abang. Bukan niatku untuk menginjak harga dirimu sebagai perempuan, Ra. Aku tersulut emosi karena melihat kamu bersama pria lain. Apalagi status kamu sebagai istriku. Apa kata orang nanti kalau tahu kamu malah berinteraksi dengan pria lain? Praha melangkah maju, mencoba ingin menenangkan istrinya. Namun, Hemira memilih enggan untuk disentuh sang suami. Puluhan kali abang menyakiti, tidak ada dalam otakku untuk bersama lelaki lain. Aku ini juga perempuan, Bang. Sekalipun pernikahan ini yang tidak kita harapkan, tapi aku juga terluka di sini. Bukan hanya abang. Pekik Hemira. Tangan Praha meraih jemari Hemira, tapi lagi-lagi ditepis kasar olehnya. Maaf.
Kamu mau apa sekarang? Aku bakal turutin semua permintaan kamu, Ra. Aku rasa abang tahu apa yang aku mau selama ini. Desis Hemira, melangkah keluar dari kamar yang ditempati Praha. Diam beberapa detik, Praha mengejar Hemira yang sudah masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Ra, buka pintunya dulu. Kita harus bicara dan selesaikan masalah ini. Berulang kali Praha mengetuk pintu, tapi Hemira tidak kunjung membukanya. Kalau perbuatanku tadi menyinggungmu, aku benar-benar minta maaf, Ra. Praha terus berbicara di depan pintu. Sumpah demi apapun, melihat Hemira semarah ini juga membuatnya takut setengah mati. Ra, ayo bicara. Masalah ini biar gak semakin larut. Rasa nyeri menyusup dalam hati saat mendengar tangisan Hemira. Brak. Tanpa pikir panjang, lelaki dengan tubuh tegap ini mendobrak pintu kamar Hemira. Ia terdiam beberapa saat setelah melihat istrinya duduk meringkuk di samping ranjang. Aku minta maaf. Praha berjongkok di depan Hemira. Ia hendak menarik tubuh Hemira dalam dekapan, tapi ditolak. Pergilah, Bang. Aku sedang tidak mau bicara apapun denganmu. Hemira beranjak, meraba area ranjang untuk mencari tongkatnya. Kamu mau kemana, Ra? Ayo kita bicara dulu. Praha mengikuti dari arah belakang. Bahkan dia sigap membantu saat Hemira jatuh karena buru-buru berjalan. Ra, jangan kekanak-kanakan begini. Kita selesaikan masalahnya. Hemira menoleh, matanya yang buka menatap ke arah lain. Aku memang kekanak-kanakan, Bang. Maaf untuk itu. Memang nalamu yang dewasa dalam menghadapi semua tingkahmu. Desis Hemira. Jangan membantuku. Kenapa kamu selalu keras kepala begini? Apa salahnya? Aku keras kepala agar tidak kamu injak-injak, Bang. Meski pada hakikat aku juga harus taat pada suamiku ini. Potongnya sembari melangkah pergi. Pintu rumah yang terdengar dibuka membuat Hemira menoleh. Bang Praha pulang lagi. Gumamnya. Sebab, setelah pertengkaran itu, Hemira tak lagi mendengar suara sang suami. Hemira. Panggilan dari arah pintu membuat Hemira terdiam. Papa. Andika melangkah masuk ke dalam rumah. Menghampiri Hemira yang berdiri mematung di depan televisi. Papa ada perlu apa kemari? Kenapa tiba-tiba kesini? Tanya Hemira gugup. Kali ini, ia tampak takut bersama sang ayah. Ikut papa sekarang. Ada hal yang mau papa bicarakan dengan kamu. Ini menyangkut Aisyah. Aisyah. Ada apa dengan Aisyah, Pak? Tanya Hemira lagi, tapi tidak langsung dijawab oleh Andika. Tangan Hemira dicengkeram oleh Andika, membuat gadis ini ketakutan. Aku harus izin dengan Bang Praha dulu, Pak. Tidak bisa sembarangan ikut. Gak perlu. Papa sudah izin dengan suamimu. Lagi pula Praha sedang bersama Aisyah di rumahnya. Kata Andika menjelaskan. Informasi yang baru saja dilontarkan sang ayah membuat Hemira semakin sakit. Ia pikir setelah pertengkaran Praha akan mengerti, ternyata ia salah. Bagaimanapun akhirnya, Praha akan terus kembali pada nala cinta pertamanya. Batin Hemira. Papa mau bawa kamu ke rumah, kita juga ngobrol bersama mamamu. Katanya dia merindukanmu. Alibi Andika. Padahal, ia sedang menjalankan sebuah rencana untuk anak perempuannya itu. Hemira ganti pakaian dulu, Pak. Lalu. Tidak perlu, Hemira. Papa sudah mengatakannya berulang kali. Ayo cepat. Andika menyeret tangan Hemira, membawanya masuk ke dalam mobil. Hemira pasrah, langsung naik ke dalam mobil yang ditumpangi Andika. Sebenarnya apa yang Papa Andika mau? Kenapa mau membawaku ke rumah? Batin Hemira di dalam hati.
Mama Rumana merindukanmu. Itu sebabnya papa membawamu ke sana. Lagi pula itu juga masih rumahmu. Kita masih keluarga, kata Andika. Sebelum melewati pos penjagaan di depan batalion. Tak lama mobil mereka berhenti, Andika menurunkan kaca mobilnya. Silahkan, Pak. Perintah anggota tentara yang berjaga di pintu masuk. Mobil Andika langsung melesat pergi meninggalkan area batalion. Tidak ada yang tahu Andika akan membawa Hemira kemana. Tak berselang lama, setelah menempuh perjalanan beberapa menit, mobil Andika memasuki halaman rumah. Kita sudah sampai, kata Andika. Mamamu menunggu di dalam. Kita ke sana sekarang. Hemira mengangguk. Membuka pintu secara perlahan. Hemira, Mama kangen sekali sama kamu, nak. Rumana menyambut kedatangan Hemira. Memeluknya erat, tapi senyumnya terlihat sangat licik. Ayo masuk, sayang. Hemira melangkah masuk dituntun oleh Rumana dan juga Andika. Kedua orang ini membawa Hemira menuju ruang tamu. Mama buatkan minuman untuk kamu, iya. Tawar Rumana. Gak perlu, Ma. Hemira gak mau merepotkan Mama. Apalagi Mama juga lagi sakit, tolak Hemira secara halus. Saat perjalanan, Andika mengatakan jika Rumana sakit karena merindukannya. Itu sebabnya ia menjemput Hemira. Rumana beranjak ke dapur, tak lama ia kembali dengan segelas minuman hangat. Minum dulu susunya, nak. Mama sudah membuatkannya untukmu. Pintanya. Terima kasih banyak, Ma. Harusnya Hemira tidak merepotkan Mama di sini. Tapi, malah membuat Mama yang lagi sakit melakukan sesuatu. Tangan Rumana terangkat, membelai kepala Hemira yang terbalut hijab panjang. Mama gak keberatan kok, sayang. Kamu ini sangat baik hatinya, iya. Katanya. Diminum dulu dan dihabiskan ya. Hemira mengangguk, meneguk habis susu hangat buatan Rumana. Habiskan, Hemira. Itu susu yang akan membawamu menuju kebahagiaan yang abadi, kata Rumana dengan seringaian tipis. Hemira meletakkan secangkir susu itu secara perlahan. Tak lama setelahnya, ia merasakan kepalanya pusing setengah mati. Kenapa, sayang? Tanya Rumana dengan senyum liciknya. Tangan Hemira terangkat, memijat kepalanya yang pening. Kepalaku tiba-tiba sakit, Ma. Kayaknya. Tubuh Hemira jatuh tidak sadarkan diri setelah meminum susu buatan Rumana. Dia udah gak sadarkan diri, Mas. Kita bawa aja sekarang. Andika mengangguk. Hidupnya akan abadi setelah ini. Memang lebih baik anak ini tidak ada lagi di dunia. Sebab, dia begitu menyusahkan. Cepetan, Mas. Kita bawa tubuh Hemira. Sebelum itu kita harus menutup mata, mulut, mengikat tangan dan kakinya juga. Biar dia tidak bisa menyelamatkan diri untuk kabur, kata Andika. Kamu benar, Mas.